Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Masjid Patok Nagari Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Keberadaan sebuah masjid menjadi salah satu pilar bagi berdirinya Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain masjid gede yang berada di pusat pemerintahan, Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat pun juga membangun sebuah masjid di 4 penjuru arah mata angin. Keempat masjid ini disebut sebagai Masjid Patok Nagari yang memiliki arti atau makna bahwa patok merupakan sesuatu yang ditancapkan ke dalam tanah sebagai penanda atau batas dalam sebuah aturan atau pedoman dalam dasar hukum. Sedangkan nagari memiliki makna dan arti sebuah negara, kerajaan, atau pemerintahan, sehingga Masjid Patok Nagari bisa diartikan sebagai masjid penanda batas wilayah negara atau kerajaan sebagai pedoman bagi pemerintahan di sebuah negara atau kerajaan. Secara lokasi, keberadaan Masjid Patok Nagari sendiri berada di wilayah pinggiran Kutha Nagari, tepatnya berada di perbatasan wilayah Negaragung. Kutha Nagari dan Negaragung dahulu adalah merupakan sistem pembagian hierarki tata ruang dalam wilayah Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Jika wilayah Kutha Nagari adalah tempat di mana pusat pemerintahan berada, maka Negaragung adalah wilayah inti dari sebuah kerajaan atau negara yang berfungsi sebagai penyangga dari pusat pemerintahan. Patok Nagari juga merupakan sebuah nama jabatan bagi abdi dalem yang berada di bawah struktur kawedanan Reh Pangulon. Abdi dalem Patok Nagari adalah abdi dalem yang menguasai bidang hukum adat dan tentang hukum syariat agama Islam. Para abdi dalem Patok Nagari ini diberi sebuah wilayah tanah perdikan untuk dibangun sebuah masjid dan ditugasi untuk mengelola masjid tersebut, termasuk juga untuk memberikan pengajaran dan pendidikan agama bagi masyarakat yang berada di sekitar area masjid tersebut. Secara keseluruhan, Masjid Patok Nagari memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan dan tempat ibadah atau kegiatan keagamaan, serta bagian dari sistem pertahanan sekaligus bagian dari sistem peradilan keagamaan yang disebut juga sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan Surambi ini adalah sebuah pengadilan yang memutuskan hukum perkara yang terkait tentang pernikahan, perceraian, dan pembagian warisan. Sedangkan untuk hukum yang lebih besar, baik perdata maupun pidana, diputuskan di Pengadilan Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid Patok Nagari dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dan keempat Masjid Patok Nagari tersebut adalah
Yang pertama adalah Masjid Patok Nagari Jami An-Nur Melangi yang berada di Negaragung wilayah sebelah bagian barat. Masjid Patok Nagari Jami An-Nur Melangi dahulu didirikan dan dibangun serta dikelola oleh Kiai Nur Iman, putra dari Amangkurat IV Raja Mataram Islam, yang juga merupakan saudara dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Masjid Patok Nagari Jami An-Nur didirikan seiring dengan berdirinya Dusun Melangi pada tahun 1758 Masehi yang sekarang letaknya berada di daerah Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, setelah Kiai Nur Iman mendapatkan tanah perdikan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Saat ini pengelolaan Masjid Patok Nagari Jami An-Nur Melangi dilakukan oleh masyarakat sekitar, tetapi dari pihak Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat pun tetap menempatkan abdi dalem Patok Nagari di masjid tersebut sebagai salah satu penanda bahwa masjid tersebut merupakan kagungan dalem. Yang kedua adalah Masjid Patok Nagari Jami Sultoni Ploso Kuning yang berada di Negaragung wilayah sebelah bagian utara. Masjid Patok Nagari Jami Sultoni Ploso Kuning yang terletak di daerah Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ini dibangun sebelum Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Masjid Patok Nagari Jami Sultoni Ploso Kuning didirikan oleh Kiai Mursodo yang merupakan anak dari Kiai Nur Iman Melangi. Bangunan Masjid Patok Nagari Jami Sultoni Ploso Kuning ini memiliki ciri khas tersendiri dengan adanya kolam yang mengelilingi masjid yang berfungsi untuk membasuh kaki para jamaah. Dan kondisi keberadaan kolam tersebut disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat sekitar pada zaman dahulu yang sering beraktivitas sehari-hari tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Patok Nagari Jami Ad-Darajat Babatan yang berada di Negaragung wilayah sebelah bagian timur. Masjid Patok Nagari Jami Ad-Darajat terletak di Dusun Babatan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Masjid Patok Nagari Jami Ad-Darajat dibangun pada tahun 1774 Masehi dan pernah mengalami penggusuran pada tahun 1943 karena lokasi dari Masjid Patok Nagari Jami Ad-Darajat pada waktu itu akan digunakan untuk perluasan pangkalan udara tentara Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1960, Masjid Patok Nagari Jami Ad-Darajat kemudian dibangun kembali di lokasi dan tempat yang sama. Yang keempat adalah Masjid Patok Nagari Nurul Huda Dongkelan yang berada di Negaragung wilayah sebelah bagian selatan. Masjid Patok Nagari Nurul Huda Dongkelan terletak di daerah Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Masjid Patok Nagari Nurul Huda Dongkelan ini dibangun dan didirikan oleh Kiai Sihabuddin pada tahun 1775 Masehi. Masjid Patok Nagari Nurul Huda Dongkelan ini dahulu pernah dibakar oleh Belanda pada masa Perang Diponegoro karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya para pejuang pengikut dari Pangeran Diponegoro. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini
agar kedepannya Masjid Patok Nagari Kasultanan Mataram Ngaib Jogarta Hadiningrat ini bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Masjid Patok Nagari Yogyakarta. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.